Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video pagi hari ini kita akan membahas tentang trading plan dan rekomendasi saham 26 Juni 2026. Teman ya, kemarin kita sempat off ya karena memang kita perlu konfirmasi dari ISG dulu. Nah, sekarang nih coba kita lihat ISG ya. Kita update ISG dulu deh teman ya sebelum kita lanjut ke planning selanjutnya nih Kak ya. Oke. Nah, jadi untuk ISG ini ya sesuai dengan plan kita yang di awal temennya yang saya share di dalam grup temennya. Dia sudah mendekati area Fibonacci ya. Kenapa saya bisa menyimpulkan bahwa untuk ISG ini ada potensi turning point atau pembalikan sebuah tren yang pertama nih temennya, di sini ada area Fibonacci dan ada unfilled order nih. Kalau kalian sudah tonton di video kelima ya. Ada area Fibonacci dan unfilled order. Nah, yang pertama saya itu. Nah, ketika harga mendekati area-area tersebut, temennya, stokastiknya sudah berada di area oversold. Nah, maka dari itu saat itu saya bilang temennya, ini ISG ini ada potensi nih turning point nih Kak ya, tinggal kita tunggu aja reaksi harganya. Dan betul saja temennya ketika bursa buka langsung muncul nih Kak candle hijau. Nah, tapi yang kita takutkan di sini takutnya nih temennya kenaikannya ini cuma sebatas kenaikan sementara aja Kak. Dia candle hijau base, nanti nih ketika bursa buka langsung dihajar aja ke bawah. Nah, sebenarnya kita butuh konfirmasi dulu nih Kak. Konfirmasi apa? Satu candle lagi Kak ya, membentuk swing low teman ya, atau membentuk 3 candle deh yang kalian sudah tonton video kelima temennya. Ini kan baru satu nih, 2. Nah, 3 candle yang ketiga ini atau next candle-nya atau candle yang sekarang ini temennya, nanti ketika bursa buka itu bagusnya Kak, penutupannya itu harus lebih tinggi daripada candle hijau itu nih ya, candle hijau ini temennya. Kalau nanti penutupan itu lebih tinggi daripada candle hijau ini, nah itu besar kemungkinan tuh Kak, minimal dia akan mengejar area-area hijau ini Kak. Nah, kira-kira seperti itu untuk IHSG temennya. Jangka pendeknya kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, tetap Kak pakai stop lossnya ya. Takutnya ini kenaikan cuma sebatas kenaikan sementara aja, nanti ketika bursa buka langsung dihantam lagi ke bawah Kak ya. Oke, tetap waspada dan hati-hati temen ya. Nanti kita update lagi deh mungkin untuk ISG. Oke, langsung aja kita mulai ke planning temen ya, ke trading plan hari ini. Oke, kita mulai dari saham gula deh temen ya. Saham gula sih wah jelas banget temennya, dia ini bergerak di dalam tren bullish kan. Nah, jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai ke stop lossnya di mana? Di bawah candle reversalnya. Dan targetnya bagaimana? Coba kita lihat. Masih ada nggak nih referensi? Oke, referensinya ada di sini paling tinggi nih Kak. Nah, berarti kita bisa ukur aja Kak pakai Fibonacci. Kalian klik kayak Fibonacci, kalian tarik dari atas ke bawah. Nah, untuk target saham gula ini ada di sini Kak. Nah ya, ada di sini temen ya. Nah, jadi stop lossnya di bawah candle reversalnya dan targetnya ada di sini untuk saham gula ya. Ya, karena memang secara garis besar jelas banget temennya saham gula ini masih bergerak di dalam tren bullish Kak ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk saham CBRE. Untuk saham CBRE juga kalau kita perhatikan nih Kak, secara garis besarnya memang bullish Kak. Di weekly time frame-nya bullish. Nah, bukan berarti secara garis besarnya bullish temennya kalian bisa langsung main hajar-hajar aja di daily time frame. Ini di daily time frame nih ya. Di weekly time frame bullish, di daily time frame masih bearish Kak. Jadi pada intinya selagi garis kuningnya tidak dijebol ke atas apapun itu, untuk saham CBRE ini masih bearish. Nah, jadi kalau kalian mau masuk ya kalian bisa tunggu dulu Kak, garis kuningnya ini dijebol ke atas. Nanti ketika dia koreksi Kakak bisa ukur pakai Fibonacci. Nanti ketika harga masuk ke dalam area Fibonacci, Kakak perhatikan konfirmasinya. Apa konfirmasinya ya? Kalian bisa tunggu harganya masuk ke dalam area Fibonacci, dan kalian bisa tunggu nih Kak ya, stokastiknya harus berada di bawah dan reaksi harganya itu harus mendukung temen ya. Cara tarik Fibonacci kalian tarik dari bawah ke atas ya. Buat kalian nih yang baru masuk mungkin temennya ke dalam grup nih kalian nggak tahu ya, atau kalian bisa tonton dulu deh Kak ya di video kelima dan video tentang Fibonacci. Sorry temen ya, itu kalian tonton dulu deh temen ya. Ya, karena memang di sini temen ya fungsinya kalian tuh jangan cuma ngarepin sinyal aja Kak, pelajari ilmunya. Temen sinyal mah cuma sementara aja Kak. Mau sampai kapan kalian trading nungguin orang bikin sinyal baru trading? Udah kelamaan Kak, udah ketinggalan temen ya. Jadi pelajari ilmunya dulu deh Kak ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi begitu temen ya, tunggu dia jebol ke atas, ukur pakai Fibonacci, konfirmasinya ada, eksekusi. Nah, kita lanjut lagi untuk saham padi. Sorry temen ya, padi ini juga nih sedang menguji area-area support kuatnya nih Kak. Ini sebenarnya enak banget nih Kak kalian pakai scalping temen ya. Caranya bagaimana? Nah, kalian lihat deh ya di video paling bawah scalping part 2. Nah, itu kalian scroll ke bawah, itu ada cara itu bagaimana Kak ya. Kalau kalian mau manfaatkan scalping ya seperti itu di H4 atau H1, lihat trennya, entry di M15 atau di M5. Kalau kalian swing trading, nah di sini ada insight bar nih Kak ya. Di sini ada insight bar ya, kalian bisa masuk nih apabila mother candle-nya ini dijebol ke atas ya. Nih, apabila mother candle-nya ini dijebol ke atas, lu bisa entry Kak. Dan stop loss-nya bisa kalian setting di bawah candle insight bar-nya, dan target bisa kalian setting di resistance terdekatnya nih Kak ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk saham padi Kak. Oke, kita lanjut. Ini insight bar nih Kak ya. Kalau kalian nggak tahu, kalian cari aja di Google insight bar nih. Coba kita cari deh ya.
inset bar nih teman ya. Ini inset bar nih, kalian perhatikan. Nah ini kayak inset bar nih kalian perhatikan nih ya. Nah ya, jadi candle merah ini teman-teman, candle hijau ini dikurungin teman-teman, dikandung sama candle merah ini. Nah sama kan, tuh sama kan ya, pada intinya dikandung deh teman-teman, candlenya beda warna juga nggak jadi masalah teman-teman ya, mau itu merah mau itu hijau sebenarnya nggak jadi masalah kak. Yang penting ya, nggak ada masalah kan, ini merah ini hijau nggak jadi masalah kak. Yang penting ya candle kecil ini dikurungin sama candle besar ini, atau dikandung nih kak ya sama candle merah ini. Nah jadi cara entry-nya inset bar ini valid apabila mother candle-nya atau candle merah yang ini dijebol ke atas. Nah itu baru valid kak ya, kalian bisa eksekusi dan stop loss di bawah inset bar tersebut. Nah kira-kira seperti itu saham padi ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham kota nih kak. Saham kota juga sama kak, kurang lebih teman-teman seperti saham CBRE. Sama teman ya, di time frame besarnya dia bullish. Nah tapi ingat, kalian nggak bisa langsung main masuk-masuk aja kak, kalian harus menunggu dia transisi dulu. Transisi itu bagaimana? Kalian harus tunggu garis kuning ini dijebol dulu kak. Ingat, di time frame besar bullish, di dari time frame belum tentu bullish. Ini buktinya apa? Dia bearish kak ya. Jadi kalian bisa tunggu dia jebol ke atas, dia koreksi, kalian ukur pakai Fibonacci, perhatikan konfirmasi eksekusi, stop loss di bawah candle reversalnya, dan TP di resisten terdekatnya. Nah kira-kira seperti itu untuk saham kota. Oke, kita lanjut lagi untuk saham SCMA teman ya. SCMA juga masih ada potensi penurunan nih kak ya, sampai ke area-area support terdekatnya ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk, wait and see dulu deh kak ya. Kita lanjut lagi untuk saham roti. Oke, untuk saham roti ini juga berbahaya nih teman, karena apa? Karena dia sedang menguji kak area resisten kuatnya nih kak ya. Jadi kita tunggu dulu deh kak. Kenapa? Karena kalau kalian sudah terlanjur masuk nih ya, pakai stop lossnya. Kalau kalian misalkan sudah masuk di bawah harga, take profit. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk, jangan masuk. Karena apa? Karena kalau lu main klik di sini aja kak, harganya gagal jebol area resisten kuatnya, lu bisa diseret ke bawah kak ya. Nah kira-kira seperti itu saham roti. Oke, kita lanjut lagi untuk saham kaki. Saham kaki juga sedang bergerak di dalam konsolidasi atau sideways. Nah jadi yang seperti saya bilang di awal-awal, sideways ini enak banget kak, kalian main di scalping temen ya. Kalian lihat di caranya ya, di scalping part 2 tuh temen ya. Atau kalau kalian swing trading, kalian tetap kekeh mau masuk ya, oke, nggak jadi masalah kak ya. Tapi kalian harus tunggu dulu kak konfirmasinya. Candle selanjutnya harus lebih tinggi daripada candle hijau ini kak. Nih ya, nanti bisa kalian masuk dan TP-nya pendek-pendek aja kak. Ingat ini sideways dan stop loss-nya harus ketat kak. Ya ingat, sideways ini adalah fase penentu. Kalau misalkan kakak entry di sini aja, kakak nggak menggunakan stop loss, dia jebol ke bawah, kakak bisa diseret terus loh kak, makin bawah ya. Ingat yang udah saya jelasin di awal-awal, sideways ini adalah fase penentu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham laba. Saham laba nih kalian perhatikan baik-baik kak. Di sini ada base nih kak. Ya, di sini ada base, kalian perhatikan baik-baik. Nah, jadi kalian bisa entry nih kak apabila base ini dijebol ke atas kak. Bisa entry kan temennya apabila base ini dijebol ke atas. Nah karena stokastiknya juga mendukung dan targetnya pendek-pendek aja kak. Atau masalah target nih, bisa kalian ukur nih kak dari lebar base tersebut, lalu kalian copy ke titik penembusannya. Nah targetnya ada di sini kak ya, kalau kita ukur berdasarkan base nya. Nah kurang lebih ada di sini. Dia jebol dikit, lu hajar bisa stop loss di bawah base nya. Nah kira-kira seperti itu. Atau kalau kalian rasa nggak worth it bang ya, is oke, nggak jadi masalah temen ya. Kalian cari saham-saham yang lain dulu kak. Oke, kita lanjut lagi untuk saham DSSA. DSSA ini memang kalau kita perhatikan secara garis besarnya bearish, dan ini adalah area Fibonacci. Dan ketika harga ya mendekati area Fibonacci ya, setelah saya sambungkan tren ke tren yang ternyata di sini membentuk pola yang namanya rising wedge. Nah rising wedge ini adalah pola yang memberikan dampak penurunan. Kalian harus hati-hati. Stokastiknya juga masih mengarah ke bawah, artinya masih ada potensi penurunan kak ya. Jadi ya kalau kakak mau cut loss nih, kalian perhatikan aja. Kalau misalkan candle hijau ini dijebol ke bawah, nah itu cut loss saya kak ya, karena bahaya kak, bisa diseret. Ini lumayan juga loh temen ya, kalau dia turun sampai sini. Wah 25%an kak ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk ya, pokoknya tidak boleh lebih dari 10% deh kak. Atau kalau kalian memang sudah terlanjur deh ya, udah habis-habisan temen ya, kalau misalnya candle hijau ini dijebol, nah itu bisa kalian cut loss langsung kak ya. Kira-kira seperti itu. Ingat, mentalitasnya harus tega, salah ya salah, jangan ditantang. Udah salah ditantang, nggak cocok kalian jadi trader. Mendingan kalian jadi investor aja deh ya. Untuk wah ini sih sesuai dengan plan juga sebenarnya kak ya. Untuk saham SPR coba kita perhatikan deh. Sebenarnya saham SPR ini terus terang aja kita ngomong belak-belakan aja kak ya, nggak bisa dianalisa temen ya, karena ini mainannya Om Belvin nih kak. Nah tapi kalau kita lihat memang dari momentum stokastiknya kak, ini ada potensi kenaikan nih kak, ada potensi rebound nih temen ya. Dan di sini juga ada inset bar nih kak ya.
Ya jadi kalau kalian mau masuk kan bisa tunggu dulu deh Kak, nanti candle selanjutnya penutupannya harus lebih tinggi Kak daripada candle hijau itu. Nah itu bisa Kak dipertimbangkan untuk masuk tuh temen ya. Stop loss bisa kalian setting di bawah candle reversalnya, dan TP nya bisa kalian setting di resistance terdekat. Contoh ada di sini ya. Contoh ada di mana lagi? Ada di sini lagi nih. Pokoknya di resistance terdekatnya deh temen ya. Tapi terus terang aja agak sulit Kak ya. Agak sulit temen, ini saham-saham gorengan nih Kak. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Devi. Oke, Devi juga sama Kak, kurang lebih ya seperti saham SPR temen ya. Sama persis nih Kak ya. Sama persis. Nah, tapi di sini kalian perhatikan deh Kak. Ya. Oke ya. Tadi saya lihatnya di weekly time frame ya, di daily time frame. Oke ya. Jadi kurang lebih sama temennya, sama SPR sama Devi ya. Kalian harus berhati-hati karena dua saham itu gorengan tuh Kak ya. Oke, kira-kira seperti itu deh temen ya untuk trading plan dan rekomendasi saham hari ini. Saya Ridho Sihab pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.